Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Udah lama kita nggak ketemu. Saya baru sempet nih kali ini untuk buat konten lagi. Dan mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat ya. Untuk hari ini saya akan bercerita atau menggambarkan keadaan pasien yang ada di ICU, terutama pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Pertama, ruangan ICU adalah ruangan khusus yang digunakan ya untuk pasien-pasien yang memerlukan penanganan khusus juga ya. Dan pemantauan terus-menerus selama 24 jam. Pastinya ya, yang jaganya ya nggak cuma satu dokter ya. Kalau satu dokter pastinya gempor. Capek banget itu pastinya ya. Nah, untuk ruangan sendiri di tempat saya kerja itu satu kamar ya, satu room pasien diisi oleh satu pasien ya. Disediakan ada 20 kamar ICU ya. Di situ bednya pasti ada ya, monitor, CCTV, kamar mandi ya, terus peralatan-peralatan medis yang diperlukan. Nah, jadi pemantauan pasien ya, di situ bisa dilihat dari monitornya, bisa dilihat dari CCTV dan juga dari monitor sentral ya yang ada di ruangan nurse station ya. Jadi seminimal mungkin ya dokter itu kontak dengan pasien ya. Tapi ya kalau pasiennya membutuhkan tindakan ya pastinya dokter akan datang ke kamar tersebut ya. Jadi penanganan COVID ini ya kompleks banget ya. Pokoknya kompleks banget ya. Jadi kita semuanya ya, mulai dari tenaga kesehatan, masyarakat, pemerintah itu harus bahu membahu ya untuk melawan COVID-19 ini. Untuk pasiennya sendiri, pasien-pasien ICU itu ada dua biasanya ya. Pasien yang masih sadar dan pasien yang tidak sadar ya. Pasien yang masih sadar biasanya pasien-pasien yang happy hipoksi ya, menuju gagal napas ya. Jadi dia napasnya masih oke nih, napasnya masih biasa, ngobrol masih bisa ya, tidak terlihat sesak. Tapi ya di hasil labnya ya, hasil lab biasanya di AGD-nya itu hancur ya, rusak atau tidak baik ya, tidak normal. Nah, dilihat juga dari CT toraknya, ronsen toraknya. Ronsen toraknya hancur nih ya, GGO. Walah. Nah, misalnya pasien-pasien ini masih bisa berbicara ya, masih bisa ngobrol. Bapak sesak nggak? Enggak ya. Itu hari-hari pertama. Kalau dia perbaikan, ya mungkin selanjutnya juga seperti itu. Baik. Tapi kalau perburukan, ya pastinya dia akan gejalanya berbeda ya. Gejalanya akan terlihat ya, sesak napas ya, napasnya berat ya, napasnya cepat. Ya, pokoknya terlihat banget pasien tersebut sedang sesak napas ya. Oke, bismillah. Itu untuk pasien yang masih sadar. Nah, untuk pasien-pasien yang masih sadar itu biasanya masih bisa komunikasi dengan keluarga juga ya, melalui video call atau telepon ya. Tapi pasien-pasien yang tidak sadar itu ya pastinya nggak bisa ya punya fasilitas atau difasilitasi untuk menelpon dan video call. Ya mau gimana ya, nggak sadar. Terus pasien-pasien tidak sadar, satu karena penyakitnya ada ya, dan juga ada yang karena sedasi atau pengaruh obat. Ya itu tadi, pasien-pasien yang gagal napas diintubasi ya, pastinya ada obat sedasi yang diberikan ya. Apabila dia perbaikan, maka obat tersebut akan dikurangin, stop, dan selanjutnya alat bantu napasnya akan dicabut ya. Kalau udah perbaikan semuanya dan tidak ada gejala, ya pindah ke ruangan HCU biasanya ya. Setelah dari HCU perbaikan nggak ada gejala lagi, pindah ke ruangan isolasi biasa ya,
swab negatif, baru bisa pulang ketemu keluarga. Tapi kalau masih di ICU atau di ruangan HCU atau di ruangan isolasi biasa yang khusus untuk COVID, itu keluarga nggak bisa untuk menjenguk ya. Hanya melalui video call mungkin ya bisa, telepon juga bisa ya. Hanya sebatas itu. Serem kan ya, kalau kita sakit masuk ruangan nggak bisa dijenguk, cuman dari video call. Itu juga kalau ada fasilitasnya di situ, atau enggak kita bawa sendiri ya, yang bisa digunakan untuk video call dan menelpon ya. Terus pasien-pasien tadi pastinya akan ditangani ya oleh dokter-dokter yang berkompeten dan juga oleh perawat-perawat yang berkompeten ya. Satu pasien satu perawat ya. Untuk dokter ya biasanya 7 pasien 1 dokter, segitu ya perbandingannya ya, 1:7 atau 1:5 is okay, 1:7 is okay, 1:10 itu terlalu capek ya, nggak tertangani biasanya ya. Terus untuk peralatan-peralatan yang disediakan pastinya ada banyak ya, alat-alat untuk persiapan intubasi ya. Intubasi itu untuk memasang alat bantu napas ya, selang napas, nanti akan disambungkan dengan mesin ventilator ya, mesin untuk membantu napas ya. Mengerikan sih, tapi itu untuk membantu pasien juga ya. Di lain sisi ya itu mengerikan ya, serem juga kalau pasiennya waduh diintubasi, serem, udah nggak mau, penurunan ya, saturasi terus turun, sesak napas, itu nggak tega. Itu pasti kita kalau ngelihat pasien seperti itu nggak tega. Pasien menolak untuk intubasi, aduh itu nggak tega kalau pas lihat dia lagi tersengal-sengal. Itu biasanya terakhir kita akan meminta persetujuan untuk ke keluarga ya. Pasti kalian nggak akan tega ngelihat pasien sesak napas berat ya, tersengal-sengal, nggak akan tega ya. Kalau keluarga udah setuju ya, baru kita akan melakukan tindakan yang diperlukan. Untuk dokter dan perawat itu pasti semuanya pakai APD lengkap ya, mulai dari baju jaga dalamnya, terus pakai masker N95, masker lagi di bagian luar ya, Google, face shield, hazmat pastinya, terus boot ya, full APD ya, level 3. Nah pastinya kerja 8 jam di dalam ruangan menangani pasien ya. Kalau pasiennya tenang it's okay. Kalau pasiennya lagi gawat, itu banyak hal yang dikerjakan ya, dan pergerakannya juga sangat banyak. Itu panas, gerah, keringetan bercucur ya. Alhamdulillah kalau ruangannya ada AC. Ini kalau ruangannya nggak ada AC atau AC-nya lagi rusak, itu panas banget ya. Kalau dari ICU udah okay, perbaikan, itu bisa pindah ruangan ya ke HCU, ke isolasi biasa. Kalau dia perburukan ya akan tetap di ICU ya. Kita harus sama-sama semuanya ya, gotong royong untuk melawan COVID-19 ini ya. Ya mungkin cukup sekian yang ingin saya sharing, gambarkan keadaan pasien yang ada di ICU ya, dan juga keadaan ICU itu seperti apa ya untuk pasien-pasien COVID-19 ya. Kalau ICU biasa itu masih bisa untuk menjenguk ya, keluarga untuk menjenguk itu masih bisa, tapi dengan persyaratan ya, harus nggak rame ya, paling cuma 1 orang yang bisa masuk, terus keadaannya harus bersih ya. Mudah-mudahan bisa menggambarkan ya teman-teman yang non medis mungkin ya, kepo nih keadaan pasien di ICU itu kayak gimana sih. Pertama mungkin bisa lihat video ini
ya penjelasan di video ini atau menanyakan langsung ke mantan pasien di ICU. Wah, saya pernah tuh ketemu sama pasien mantan ICU ya, mantan ICU. Alhamdulillah ya, masih diberikan waktu, masih diberikan umur yang panjang ya. Dia sangat bersyukur ya, sangat bersyukur masih bisa kembali ya berkumpul dengan keluarga ya, masih bisa bercengkrama dengan sanak saudara, dan dia sangat mengapresiasi ya tim medis yang sudah membantunya ya. Pokoknya tim medis, tenaga kesehatan sehat selalu ya, semangat selalu, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga selalu, dan untuk masyarakat semuanya semoga sehat selalu juga ya. Lakukan ya protokol kesehatan, kita sama-sama perangi COVID ini ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.